Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat ibu-ibu pengurus dan wanita pada kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, yang kami hormati segenap anggota dan wanita pada kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya sehingga pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah, sehingga kita bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan dengan khusyuk. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, karena jasa-jasa beliaulah kita bisa mengenal dinul Islam. Ibu-ibu pengurus dan anggota dan wanita yang dirahmati Allah, Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar dan haus. Ramadan adalah bulan pengampunan, bulan di mana Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Nabiullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ramadan kesempatan emas yang tidak datang dua kali. Setiap tahun kita berkata, masih ada Ramadan tahun depan. Tapi benarkah kita pasti bertemu Ramadan berikutnya? Betapa banyak orang yang Ramadan lalu masih bersama kita, namun tahun ini kita sudah tidak bersamanya lagi karena beliau sudah ada di alam barzakh. Ramadan adalah undangan khusus dari Allah. Tidak semua orang mendapatkannya. Ada sebuah kisah inspiratif, tangisan di malam Ramadan. Ada sebuah kisah tentang seorang pemuda yang hidupnya jarang sekali sholat. Dia jauh dari agama. Setiap harinya, setiap waktu, dia habiskan waktunya untuk bermaksiat. Bahkan orang-orang kampung sudah hampir putus asa melihatnya, sudah muak melihatnya karena ulah maksiatnya. Namun suatu malam di bulan Ramadan, dia datang ke masjid. Malam itu adalah malam ke-27. Imam membaca doa dengan suara penuh harap. Ya Allah, jika malam ini adalah Lailatul Qadar, jangan Engkau keluarkan kami dari Ramadan kecuali Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Tiba-tiba pemuda itu menangis. Tangisnya pecah, bahunya bergetar. Setelah sholat, ia duduk sendirian dan berdoa, Ya Allah, jika Engkau masih mau menerimaku, aku ingin berubah. Sejak malam itu, hidupnya berubah. Ia menjaga sholatnya, ia tinggalkan maksiatnya, ia menjadi pribadi yang lembut dan dermawan. Beberapa bulan kemudian, ia meninggal dunia karena sakit. Orang-orang berkata, Ramadan telah menyelamatkannya. Ibu-ibu dan wanita yang dirahmati Allah, jamaah kaum muslimin muslimat yang senantiasa dirahmati Allah, kita tidak tahu siapa di antara kita yang akan dijemput terlebih dahulu. Tapi kita tahu satu hal, Ramadan adalah kesempatan untuk memperbaiki akhir hidup kita. Pintu ampunan terbuka lebar. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, kalau di bulan seperti ini kita masih tidak berubah, lalu kapan lagi?
Ramadan itu seperti hujan deras yang membersihkan debu. Dosa-dosa kita mungkin menumpuk setahun yang lalu. Ramadan datang untuk membersihkannya. Bagaimana agar kita diampuni oleh Allah? Yaitu 1. Puasa dengan iman dan menjaga hati. 2. Perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Yang ketiga, hidupkan malam dengan sholat. Perbanyak doa di sepertiga malam, bermunajat kepada Allah. Berikutnya, perbanyak sedekah. Dan yang terakhir, meminta maaf kepada sesama manusia. Karena dosa kita kepada Allah, Allah bisa mengampuninya dengan taubat. Tapi dosa kepada manusia harus diselesaikan dengan saling meminta maaf. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi. Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang artinya, celakalah seseorang yang mendapat bulan Ramadan lalu berlalu begitu saja Ramadan sebelum diampuni. Hadis riwayat Tirmidzi. Jangan sampai Ramadan hanya menjadi rutinitas tahunan. Jangan sampai yang berubah hanya jadwal makan kita. Yang dulu sebelum Ramadan jadwal makan kita di siang hari, namun pada saat Ramadan jadwal kita berubah pada malam hari. Tapi hati kita tetap sama. Kita masih dibelenggu dengan jiwa iri, dengan sifat iri dengki, suka menghasut, suka memfitnah, suka menggibah kepada sesama. Na'udzubillahi min dzalik. Penutup yang menggetarkan, jamaah, ibu-ibu dan wanita yang dirahmati Allah, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat masih terbuka. Mungkin kita pernah jauh, mungkin kita pernah salah, mungkin kita pernah lalai, tapi Ramadan berkata, masih ada kesempatan. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai titik balik hidup kita. Siapa tahu ini Ramadan terakhir bagi kita. Semoga Allah memberikan kita umur panjang yang barokah, menjadikan anak kita, keturunan kita, anak-anak yang soleh-solehah, ahli ibadah, ahli Quran, ahli sedekah, ahli ilmu, ahli sholawat. Di penghujung sambutan dan ceramah saya ini, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah, diampuni segala dosa kita, dan dijauhkan dari api neraka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan.